Bang. Malam. Bang Armstrong, terkait pro kontra atau lagi polemik nih, banyak dibicarakan hasil putusan sidang gugatan perceraian Ria Ricis. Hasil putusannya dipublish di web Pengadilan Agama, dan ini menjadi polemik terbaru nih Bang. Menanggapinya gimana Bang? Apakah sebenarnya hasil putusan itu di private atau memang harus ada aturannya untuk dipublish? Gimana Bang? Kalau saya coba berpendapat, kalau ada putusan-putusan yang menyangkut dengan wilayah privat ya, artinya wilayah privat itu tentunya kalau dalam bahasa saya wilayah yang tertutup ya, yang mungkin kalau terakses itu mungkin banyak orang mengatakan ya agak relatif tabu gitu loh, tabu bagi situasi atau di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Jadi putusan yang terkait dengan hal-hal yang tadi saya jelaskan seperti itu seharusnya itu dipilah-pilah, ya kan? Nah itu tugasnya admin lah, itu tugasnya administrasi dari pihak pengadilan, biar juga masyarakat bisa mengkonsumsi mengkonsumsi hal tersebut menjadi suatu edukasi, edukasi yang positif, ya kan? Jangan juga menjadi contoh yang akan diikuti oleh sebagian masyarakat yang sifatnya pragmatis gitu loh. Kalau si aja lakukan itu kok, kenapa saya nggak bisa melakukan ini? Gitu, ya kan? Kalau si A juga bisa melakukan hal tersebut kok, saya juga ingin coba juga yang dilakukan dengan hal tersebut. Hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya menjadi kontraproduktif juga. Karena kita tahu yang berperkara itu adalah public figure, yang tentunya pengikutnya relatif banyak. Nah, jadi saya mengharapkan ya administrasi pengadilan harus cermat, harus teliti, ya kan, sebelum untuk bisa diakses ke publik. Tapi di sini juga kan yang bocor juga terkait dengan gugatan-gugatannya Bang, selain putusan itu. Iya, makanya kan kalau di dalam putusan, notifikasi putusan itu kan biasanya kalau orang mau mendownload itu kan penuh, semua itu ada dari A sampai Z, kontennya ada. Ya, ada. Makanya saya bilang tadi seharusnya harus dipilah-pilah, gitu loh, supaya hukum juga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu bisa menjadi contoh atau tauladan bagi perilaku kehidupan di tengah-tengah masyarakat, gitu loh. Jangan juga nanti ada orang yang akan mengikuti jejak-jejak tersebut, siapa yang tahu, gitu loh, ya kan? Karena itu yang tersangkut adalah public figure yang mungkin yang melihat juga penggemarnya, gitu loh, penggemarnya, fansnya lah, gitu. Bang, ini kan bisa dibilang ini baru mencuat nih masalah seperti ini. Iya. Padahal mungkin di era digital sekarang hal tersebut sebenarnya bukan hal yang baru ya Bang. Kalau dalam kasus-kasus yang seperti ini udah berapa tahun yang lalu sudah pernah terjadi, di mana antara si A misalnya dengan si B, ya kan, terjadi adanya perceraian, ya kan, Saling mengungkap. di mana si A dengan si B ini membangunlah semacam dalil-dalil pembelaan masing-masing, gitu loh, ya kan, sampai masuk ke dalam ranah saling menghujat atau saling membuka aib, gitu loh, ya kan. Nah itu kan sebenarnya relatif tidak baik juga, gitu loh.
Karena kalau kita mengacu kepada undang-undang perkawinan yang sejatinya, ya kan, itu kan pada dasarnya mempunyai ada itikat yang sangat baik ya, diawali. Saya rasa juga diakhiri juga dengan yang baik juga gitu loh. Hah? Pak, nah yang menarik di sini hasil putusan yang kemarin Ria Ricis dan Teuku Ryan ini akhirnya kan menjadi buah bibir di kalangan baik dari pakar pernikahan, terus pakar ilmu hukum juga. Nah, artinya ada aturankah dari tiap lembaga, khususnya mungkin dari lembaga penegak hukum atau hukum sendiri yang mengatur untuk memberikan informasi terkait hasil putusan-putusan di pengadilan? Ada aturan hukumnya seperti apa, Bang? Ya sebenarnya itu sudah ada ya, tradisi lah kalau menurut saya itu, saya katakan tradisi juga ada juga hal yang normatif ya. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu misalnya, kayak kasus-kasus kesusilaan, itu kan ada persidangan yang memang tidak terbuka untuk umum, Ya. tertutup. gitu loh. Itu satu, artinya ada hal-hal demikian. Nah, yang kedua, ya kan, kalau notifikasi artinya pemberitahuan hasil dari putusan atau sejenisnya, ya itu tinggal bagaimana di luar dari yang poin 1 ya, di luar dari poin 1. Kalau poin 1 itu kan ada ketentuan aturan, ada regulasi hukumnya. Nah, yang kedua ini setelah pasca proses, artinya ada putusan, notifikasi, ditempelkanlah itu di administrasi pengadilan melalui via website misalnya. Orang bisa bebas-bebasnya tuh, bahkan bisa juga untuk melakukan penelitian, untuk buat skripsi, S2 dan sebagainya, ya kan? Nah, maksud saya administrasi pengadilan harus cermat dan harus bisa memilah-pilah gitu loh, ya kan? Tentunya mungkin di dalam website tersebut itu ada juga notifikasi kalau memang ini dibutuhkan putusan demikian, itu bisa diambil secara hardcover misalnya. Paham nggak maksudnya? Hardcover artinya bisa melalui via fotokopi gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kalau memang orang itu buat kepentingan penelitian hukum dan sebagainya. Nah, kalau ini memang semua yang pada poin kedua itu disamakan putusannya, ya itu bisa memberikan suatu pro kontra juga, ya kan? Nah, makanya dari kasus demikian, ya harus kembali lagi. Ya, ini perannya pengadilan bagaimana gitu untuk merespon adanya pro kontra di masyarakat. Gitu. Nah, ini kan akhirnya muncul sebuah ungkapan dari banyak masyarakat juga terkait, oh ternyata penyebabnya ini, oh karena ini. Nah, itu menjadi sebuah polemik baru juga, Bang. Adanya dengan membuka akses kepada masyarakat, misalnya terkait perceraiannya gugatan Ria Ricis dengan Teuku Ryan ini. Artinya orang sudah mengetahui dan tadinya tidak mengetahui jadi mengetahui. Ya itu kan artinya juga ada orang yang sangat dirugikan. Ya. Kalau ada tematik demikian, masyarakat mengetahui, oh si A itu demikian ya, oh si B itu begitu ya, ya kan? Itu kan sebenarnya secara implisit itu adalah suatu kekerasan verbal, atau itu adalah suatu kekerasan visual. Kalau dia melihat dengan tayangan, kalau dia melihat dengan pendengaran, itu kekerasan audio tuh, pendengaran. Jadi kekerasan itu nggak harus tema antara fisik dengan fisik. Kekerasan juga bisa diartikan juga kekerasan di luar dari konteks itu.
dan itu akan menyakitkan, gitu loh. Makanya kita kembali, administrasi pengadilan harus cermat, harus teliti gitu loh, memilah-milah, karena ini juga menimbulkan ada sangat rentan terjadinya ada nilai kekerasan. Gitu. Maksudnya sesuai tradisi Indonesia bang ya? Tradisi secara Karena- umumnya pengadilan di Indonesia Nah, gitu. iya, maksudnya tidak secara liberal. Sekarang saya tanya, misalnya ada kasus kesusilaan, itu kan tidak terbuka untuk umum, Iya. karena tematiknya di dalam proses tersebut itu mungkin ada orang yang mendengar, yang melihat, itu agak terkaget-kaget juga kan, terjadi proses tindak pidana demikian yang secara vulgar dijelaskan di dalam ruang pengadilan. Nah, ini juga demikian. Ketika tema-tema saling membuka aib, Ya. itu kan sebenarnya tematik juga, tematik yang bisa dikatakan relatif tabu juga. Nah, kalau itu diakses, kan berimplikasi nih kepada subjeknya nih. Iya. Nah, itulah yang saya katakan sebagai, bisa saya sebutkan secara implisit, itu adalah tema kekerasan gitu loh yang terjadi. Janganlah hal demikian terjadi dengan adanya kasus ini. Menjaga juga